Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan rangkaian stopwatch digital kami guna memenuhi tugas akhir dari mata kuliah elektronika digital yang diampu oleh Ibu Septia Refli. Namun sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Juta Margareta dengan NIM 21010020. Perkenalkan, nama saya Demes dari teman Kubat dengan NIM 2101010002. Perkenalkan, nama saya Dina dengan Perkenalkan, nama saya Ragan Dipa dengan NIM 210103. Nah, sekian perkenalan diri dari kami. Mari kita langsung saja masuk ke presentasi rangkaian mengenai stopwatch digital. Baiklah, dalam rangkaian stopwatch digital ini kami menggunakan beberapa komponen. Komponen yang pertama yaitu 7 segment. 7 segment itu sendiri berfungsi untuk menampilkan angka. Selanjutnya, kami menggunakan IC 74LS47N, 2 buah. Fungsi IC 74LS47N ini yaitu untuk mengubah data BCD sehingga dapat ditampilkan ke 7 segment. Selanjutnya, kami juga menggunakan 2 buah IC 74LS190N. Di sini IC 74LS190N ini berfungsi untuk sinkronus BCD kantor. Kemudian untuk komponen selanjutnya kami menggunakan digital clock. Digital clock ini adalah rangkaian yang dirancang sedemikian rupa sehingga mirip sebuah jam, yang berfungsi untuk mengatur frekuensi pada 7 segment. Selanjutnya, di sini kami menggunakan 3 buah switch. Switch pertama berfungsi untuk start stop, yang kedua untuk reset, yang ketiga untuk up down. Selanjutnya kami menggunakan PCC dengan tegangan 5 volt sebanyak 4 buah. Dan yang terakhir kami menambahkan ground, 1 buah ground. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara merangkai rangkaian stopwatch digital pada multisim. Sebelumnya tadi kita sudah mengetahui bahwa komponen apa saja yang digunakan dalam merangkai rangkaian tersebut. Pada IC 74LS47 ini merupakan rangkaian yang digunakan untuk operasi decoder, di mana yang kita tahu bahwa rangkaian decoder itu adalah rangkaian logika yang digunakan untuk menerima inputan biner dan mengaktifkan salah satu outputan biner sesuai dengan urutannya. Di sini pada outputan dari IC 74LS47 ini dihubungkan ke pin A, B, C, D, E, F, G pada 7 segment. Nampak, kita lihat pada share screen saya bagikan. Selanjutnya pada outputannya, pada inputannya itu memiliki 4 buah. Itu dihubungkan ke outputan IC 74LS190, di mana outputan pada IC 74LS90 ini memiliki 4 buah outputan. Lanjut masih kepada IC 74LS47. 74LS47 ini memiliki 3 buah inputan ekstra, di mana 3 buah inputan ekstra tersebut adalah LT, RBI, BI, atau RBO. Pada 3 inputan ini itu dihubungkan ketiga-tiganya ke tegangan VCC dengan tegangan 5 volt. Selanjutnya kita akan masuk ke IC 74LS190. Di sini ada 2 buah IC 74LS90. Ini IC 74LS90 yang pertama, dan ini IC 74LS90 yang kedua. Kita bisa melihat bahwa pada kaki pin 4 IC 74190 yang pertama ini dihubungkan ke pin 4 pada IC 74LS190 yang kedua. Selanjutnya pada pin 11 itu juga dihubungkan
ke IC 74 LS90 yang kedua. Untuk pin kelima juga pada IC 74 LS90 yang pertama itu dihubungkan ke IC pada pin kelima juga pada IC 74 LS190. Untuk pin 14 pada IC 74 LS190 yang pertama itu dihubungkan ke kaki ke-13 IC 74190 yang kedua. Dan untuk kaki pin 14 IC 74 LS190 itu dihubungkan ke digital clock. Di mana kita tahu fungsi digital clock ini untuk mengatur kecepatan frekuensinya. Sedikit saya jelaskan bahwa semakin besar nilai Hz pada ini, maka semakin cepat tampilan dari 7 segment. Untuk menghubungkan ketiga switch ini, kita mengambil jumperan dari kaki pin 4 pada IC 74 LS90 itu dijumper ke COM. Kemudian dari COM ini kan ada inputan juga yaitu A dan B. Yang A ini dihubungkan ke yang A, dijumper secara berurutan lalu dihubungkan ke grounding. Selanjutnya untuk switch yang kedua yaitu reset, yang pada input COM-nya itu dihubungkan ke kaki pin 11. Itu dijumper dari pin 11 dijumper ke switch SPDT yang reset. Selanjutnya untuk up down. Up down ini kita ambil dari pin kaki kelima. Ya, kaki kelima pada IC 74 LS190 yang pertama. Saya akan menjalankan rangkaian ini. Ini switch-nya semua pada kondisi tidak terhubung. Ketiga switch ini tidak terhubung. Lalu kita mulai menjalankan, kita tekan switch pertama itu start. Maka rangkaian akan jalan. Sebelumnya kecepatan pada frekuensinya ini 60 Hz. Ini sudah dikalibrasi dengan stopwatch yang ada di handphone. Untuk mereset, itu kita bisa menekan tombol reset. Lah dia akan mengulang kembali menjadi 0. Selanjutnya kita buka kembali supaya dia tidak mereset terus. Ini akan menjalan seperti normal, dia akan mulai dari 0 lagi. Selanjutnya untuk switch yang ketiga ini up down. Ini berfungsi untuk menghitung mundur. Ketika kita hubungkan, maka rangkaiannya akan menghitung mundur. Nampak kita lihat di sini. Untuk digital switch ini kita bisa ngatur kecepatannya. Saya akan mengubah menjadi 1 kHz. Kita matikan dulu. Lalu kita run. Nampak kita lihat perbandingannya bahwa semakin tinggi nilai Hz-nya atau semakin tinggi tangga dari frekuensinya ini, maka semakin cepat stopwatch bekerja. Mungkin segitu saja penjelasan tentang pemasangan rangkaian. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak.